50. Hup. 50. Masuk In the hole. Ais. Ais. Tajem banget coach. Aduh, ngelihat lo enak banget ya coach. Ini gue ngerasa kebingungan ketika ada di jarak-jarak kayak di apron, luar apron, jarak sampai 30 meter lah dari green wall. Itu chippingnya tuh kayak gimana sih yang bagus tuh? Chipping. Yang nggak terlalu banyak resikonya gitu loh. Oh gitu. Ada. Ada. Kasih tahu dong guys. Oke. Terutama chipping sama pitching itu beda ya. Iya. Chipping itu maksudnya loncatnya 1, ya rollnya itu 2 sampai 3, 4 kan gitu. Kalau pitching loncatnya banyak, rollnya sedikit. Itu pitching. Gitu. Ngerem lah ya gitu tuh ya bolanya. Itu yang bedanya. Nah, habis itu chipping ini ada 2 macam gitu. Chipping yang klasik, yang lama, dengan chipping yang baru, gitu. Kalau chipping yang lama, maksudnya chipping zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh chippingnya bukan pakai sand wedge gitu, kayak pakai 9, 8, 7 begitu. Dengan caranya juga sih, ini iron 9 ya. Kalau chipping zaman dulu tuh gini, shaft ini harus lurus. Sejajar ya? Iya, sejajar gitu, lurus gitu. Dan juga bolanya juga itu agak naruhnya di kiri. Jadi dengan posisi ini, mukul, salah. Dengan posisi ini mukul, top. Begitu. Misalkan kalau ini miring dikit, ini bisa grounded. Jadinya ini harus lurus, bentuknya begini, baru bisa kayak nyapu gitu kenanya. Ini yang chipping klasik ya? Zaman dulu klasik. Tapi ini jeleknya, ada jeleknya nih, karena di bagian bounce-nya semua kena di tanah. Jadi misalnya kan ada rumputnya, atau ada tanahnya gimana tuh, kan bisa kena gitu. Semuanya gitu. Semua bagian sole-nya kena ya? Semua bagian di blade-nya tuh kena semua gitu. Jadi kadang-kadang salah, bisa bolanya bisa jatuh ke sini gitu. Kan banyak yang terjadi kayak gitu. Kayak nyangkut gitu. Setelah ini kayak salah gitu, nyangkut gitu, jatuhnya di sini gitu. Kan sering terjadi kayak gitu. Betul. Nah, sekarang chipping yang zaman sekarang ini ya, mukunya tuh biasanya pakai 60 juga bisa, 56 juga bisa, 52 juga bisa gitu. Nah, kalau chipping zaman sekarang itu begini. Agak caranya berubah ya. Jadi kayaknya tuh begini. Caranya dari awal ini bukan begini naruhnya gitu. Naruhnya itu di bagian toe-nya. Jadi toe-nya aja yang iya, injek pasti ya? toe-nya aja gitu. Jadi kenanya itu cuma di sini, cuma bagian di sini aja. Nggak seluruhnya dipakai, cuma di bagian di toe-nya aja gitu. Jadi situasinya gimana pun ini pasti loss gitu kenanya. Nah, kalau ini caranya, terutama
Ini kan harus diangkat begini. Nah, kalau diangkat begini, ini open ya. Bentuknya ini. Kalau ini kan lurus. Kalau begini sebenarnya ini open ini. Bolanya kalau mukul situasi dengan ini, kalau mukul ini bolanya ke kanan. Ke kanan dia. Jadi setelah diangkat, udah gitu headnya harus agak ditutup. Sedikit di close ya? Ya, sedikit di close. Ini baru lurus gitu. Nah, lalu bolanya tuh diletakkan di ibu jarinya, ibu jari kanan. Nah, dan berat badan harus di kiri hampir 90-100 ke kiri ya. Baru bisa kena bola duluan. Kalau sedikit ada berat badan di kanan, ini bisa kena tanah duluan. Betul. Jadi harus berat badan kita tuh harus di kiri hampir 90-100. Nah, lalu di sini yang paling penting, megang gripnya tuh bukan begini. Harus kayak sejajar dengan tangan. Kalau lihat dari samping kan kelihatan dari shaft sampai tangan tuh lurus gitu. Ini yang intinya gitu. Jadi mukulnya seperti kayak pating. Gitu. Diantar doang ya. Jadi posisinya dekat. Nah, begini. Ulang. Lalu dulu sticknya. Nah, diangkat. Tutup. Bolanya taruh di ibu jari ya. Lalu berat badan di kiri hampir 100. Baru pegang sticknya dengan lurus. Ya, baru chip. Jadi kalau ini situasinya gimana pun pasti loss gitu. Pasti nggak nyangkut lah ya, cenderung nggak nyangkut. Kayak ada raf, ada rumput atau kayak batu apa gimana pasir gitu pasti loss gitu. Ya. Oke, ngerti Coach. Maksudnya dari chipping ini tuh bisa dibilang chip and roll ya? Iya, Coach ya, betul ya. Bahasa sekarang tuh apa Coach? Bump and run ya? Ya, run. Ya kayak satu langkah banding 3 ya, satu baru 3 ngerol. Dan resikonya benar tuh, gue sering banget ketika ngelakuin teknik yang awal tuh kayak chipping klasik. Itu kenapa? Sering nyangkut. Bola kayak 3 meter doang jalannya. Gitu ternyata ya resikonya tuh kalau bounce yang napaknya full kenanya tuh kena nyangkut rumput tebel ya Coach. Ini resikonya lebih mengurangi. Bagus. Oke, mungkin sampai sini dulu Coach. Terima kasih trik chippingnya. Semoga ngebantu semua ya. Terima kasih.